Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi tentang sistem endokrin dan hormon. Perkenalkan, nama saya Nazilatun Nikmah, NIM 049, teman saya Hansa Malatika Hilman, NIM 040, dan Siti Fatimah, NIM 047. Yang pertama ada pengertian sistem endokrin dan hormon. Sistem endokrin atau endokrinologi adalah studi tentang evolusi atau fungsi fisiologis hormon. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar tanpa saluran yang sering tersebar di seluruh tubuh hewan sebagai organ endokrin terpisah dan sebagai bagian dari organ lain. Sistem endokrin dan saraf khusus untuk mengendalikan berbagai jenis aktivitas. Secara umum, sistem saraf mengoordinasikan respon yang cepat dan tepat dan sangat penting dalam memediasi interaksi dengan lingkungan eksternal. Sistem endokrin sebaliknya terutama mengontrol aktivitas yang membutuhkan durasi daripada kecepatan serta mengkoordinasikan beragam jaringan, misalnya hati, otot, dan usus. Hormon secara kimiawi diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada peptida, amina, dan steroid. Yang pertama ada peptida adalah hormon protein terdiri dari asam amino spesifik yang tersusun dalam rantai dengan panjang yang bervariasi. Rantai yang lebih pendek adalah peptida dan yang lebih panjang dikategorikan sebagai protein. Yang kedua ada amina, berasal dari asam amino tirosin dan termasuk hormon yang disekresikan oleh kelenjar tiroid, vertebrata, dan medula adrenal. Hormon katekolamin secara khusus dikenal sebagai kalekolamin. Yang ketiga ada steroid adalah lipid netral yang berasal dari kolesterol. Ini termasuk hormon yang disekresikan oleh kelenjar molting dari arthropoda dan korteks adrenal, vertebrata, dan gonad atau steroid seks seperti estradiol dan testosteron, serta beberapa hormon plasenta mamalia. Nah, ini ada testosteron sebagai hormon maskulin dan estradiol sebagai hormon feminin. Beberapa amina dan peptida yang identik dengan molekul sinyal yang ditemukan pada hewan telah terdeteksi sebagai feromon pada protozoa. Sebuah peptida yang terkait erat dengan insulin manusia atau dengan reseptor yang sesuai telah ditemukan di beberapa porifera atau spons. Meskipun fungsinya tidak jelas, dalam beberapa tahun terakhir ketiga jenis sinyal ini telah ditemukan di Cnidaria. Dan selanjutnya ada mekanisme sintesis, penyimpanan, dan sekresi hormon bervariasi menurut kelas. Karena perbedaan kimianya, cara berbagai kelas hormon disintesis, disimpan, dan disekresikan berbeda. Yang pertama ada hormon peptida, disintesis dengan metode yang sama yang digunakan untuk pembuatan protein apapun yang akan diekspor. Karena mereka ditakdirkan untuk dilepaskan dari sel endokrin, hormon yang disintesis harus dipisahkan dari protein intraseluler dengan cara diasingkan dalam kompartemen tertutup membran. Yang kedua ada amina, yaitu ada 3. Mereka berasal dari amino tirosin yang terbentuk secara alami. Yang kedua jenis amina disimpan tanpa sampai disekresikan. Yang ketiga, hormon tiroid juga mengalami pemrosesan lebih lanjut sekali dalam sirkulasi perifer. Dan yang ketiga ada steroid, yaitu semua hormon dibawa oleh darah tetapi tidak semuanya. Selanjutnya ada hormon hidrofilik diangkut terlalu dalam plasma, sedangkan hormon larut lemak hampir selalu diangkut terikat protein plasma yang akan dijelaskan oleh Mbak Siti Fatimah. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari penjelasan Mbak Nazilatun Nikmah. Nah, di sini itu ada hormon hidrofilik yang diangkut terlarut di dalam plasma.
Sedangkan hormon larut lemak hampir selalu diangkut terikat di dalam protein plasma. Nah, di sini ada gambar jalur steroidogenik. Nah, yang pertama itu ada di sini dibagi menjadi dua, yakni progesteron, yakni hormon seks wanita, dan testosteron, hormon pada seks pria. Nah, yang pertama ini ada kolesterol. Kolesterol yakni prekursor umum untuk semua hormon steroid yang diangkut dengan cara yang sama. Namun, banyak spesies tidak dapat mensintesis kolesterol dan harus mendapatkannya dari makanan tersebut. Nah, selanjutnya ini ada hormon progesteron. Nah, di hormon progesteron ini ada aldosteron sama kortisol. Nah, aldosteron ini hormon korteks adrenal dan kortisol ini hormon korteks adrenal juga. Terus ada testosteron, yakni hormon seks pria yang ada 3, yakni estrogen, estradiol, dan estriol. Lanjut. Nah, selanjutnya ada gambar hormon yang menghasilkan efeknya dengan mengubah protein intraseluler melalui fluks ion, pembawa pesan kedua, dan faktor transkripsi. Contohnya ini ada mekanisme kerja hormon lipofilik. Nah, pada hormon lipofilik ini, yakni hormon yang tidak terikat dengan pembawa protein plasmanya yang berdifusi melalui membran plasma dari sel target. Selanjutnya ada faktor konsentrasi plasma bebas, hormon aktif secara biologis. Nah, di sini itu maksudnya konsentrasi fungsi utama sebagian besar hormon, yakni pengaturan sebagai aktivitas homeostatis karena efek hormon sebanding dengan konsentrasinya di dalam darah. Maka konsentrasi ini harus dikontrol sesuai dengan kebutuhan homeostatis. Nah, faktor-faktornya yakni yang pertama, kecepatan sekresi hormon ke dalam darah oleh kelenjar endokrin. Yang kedua, untuk beberapa hormon, kecepatan aktivasi metabolik. Yang ketiga, untuk hormon lipofilik. Yang keempat, kecepatan pembuangan dari sirkulasi melalui inaktivasi metabolik dan ekresi dalam urin. Selanjutnya ada endokrinologi invertebrata. Yang pertama ada moluska. Nah, moluska ini menghasilkan hormon yang mengatur fungsi seperti bertelur dan pertumbuhan. Misalnya yang terdiri dari sel-sel yang tersebar di jaringan ikat di sekitar ganglion cerebral. Yang kedua ada annelida. Annelida ini yakni cacing tanah dan lintah yang memiliki jaringan ganglion yang telah ditemukan mengandung molekul yang terkait erat dengan hormon vertebrata. Yang ketiga ada crustacea, yakni kepiting, udang, dan sebagainya yang memiliki sejumlah kelenjar endokrin. Yang terakhir ada serangga, yakni yang beberapa jaringan antaranya lainnya berpasangan corpora alata, kelenjar protoraks, sel neurosekretori, dan berpasangan corpora jantung. Nah, selanjutnya ada endokrinologi vertebrata pada kelenjar endokrin pusat. Nah, pada gambar tersebut yakni hipotalamus, kelenjar di bawah otak atau hipofisis, yakni kelenjar endokrin kecil dalam rongga tulang di dasar otak vertebrata, tepat di bawah hipotalamus. Nah, hipofisis ini terhubung ke hipotalamus oleh tangkai tipis infundibulum yang mengandung serabut saraf dan pembuluh darah kecil. Terus ada
Nah, hipofisis ini memiliki dua lobus yang berbeda secara anatomis dan fungsional. Nah, yakni yang pertama hipofisis posterior dan hipofisis anterior. Hipofisis posterior yakni yang diturunkan secara embrionik dan dari pertumbuhan otak yang terdiri dari jaringan saraf dari hipotalamus, dan dengan demikian juga disebut hipofisis posterior neurohipofisis. Yang kedua, ada hipofisis anterior, yakni sebaliknya dari hipofisis posterior, yang terdiri dari jaringan epitel kelenjar yang diturunkan secara embrionik dari kantong ektoderm yang keluar dari langit-langit mulut. Nah, oleh karena itu hipofisis anterior ini juga dikenal sebagai adenohipofisis atau adanya kelenjar. Terus hipofisis ini terdiri dari distalis, yakni tubuh utama kelenjar hipofisis, dan pars yang membentuk tangkai kelenjar pituitari yang berbatasan langsung dengan dasar otak. Terus selanjutnya hipofisis posterior ini terhubung ke hipotalamus melalui jalur saraf, sedangkan hipofisis anterior terhubung ke hipotalamus melalui hubungan vaskula. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Melati. Selanjutnya adalah pembahasan tentang kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan pengatur utama metabolisme dari proses metabolisme dan perkembangan lainnya. Hormon tiroid diproduksi oleh sel-sel endokrin yang tersusun dalam struktur anatomi yang sangat khas yang disebut folikel tiroid. Pada mamalia, kelenjar tiroid terdiri dari dua lobus folikel tiroid yang disatukan di tengah oleh bagian kelenjar yang sempit, sehingga membentuk seperti dasi kupu-kupu. Kelenjar ini bahkan terletak di tempat yang tepat untuk membentuk dasi kupu-kupu pada manusia, berbaring berada di atas trakea, tepat di bawah laring. Sebaliknya, kelenjar tiroid dari kebanyakan vertebrata non-mamalia terdiri dari kelompok-kelompok folikel tiroid yang terpisah, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang berpasangan, kadang-kadang terpisah. Kadang-kadang juga terletak pada bagian jarak lateral esofagus di agnatan, dan kebanyakan teleos tiroid terdiri dari folikel difusi yang tersebar di seluruh daerah ventral kepala. Cahaya ilahi. Selanjutnya ada anatomi kelenjar tiroid. Nah, di situ terdapat gambar tiroid. Terus ada lobus kanan di trakeanya dan ada lobus kiri. Terus juga itu di bawahnya ada gambar sel folikelnya dan ada koloid. Ada juga sel C-nya. Selanjutnya adalah fungsi endokrin. Yang pertama adalah satu kelenjar endokrin dapat menghasilkan banyak hormon. Yang kedua, satu hormon dapat disekresikan lebih dari satu kelenjar endokrin. Yang ketiga, seringkali satu hormon memiliki lebih dari satu jenis sel target. Yang keempat, laju sekresi beberapa hormon sangat bervariasi sepanjang waktu dalam pola siklik atau berputar. Yang kelima, yaitu sebuah sel target tunggal dapat dipengaruhi oleh lebih dari satu hormon. Yang keenam adalah pembawa pesan kimiawi yang sama dapat berupa hormon atau neurotransmitter, tergantung pada sumber dan cara pengirimannya ke sel target. Selanjutnya adalah kelenjar
kelenjar adrenal. Pada kebanyakan vertebrata, kelenjar adrenal terdiri dari korteks yang mensekresi steroid yang bercampur dengan jaringan kromafin. Pada mamalia, kelenjar adrenal tertanam di atas setiap ginjal dalam kapsul lemak. Pada kebanyakan mamalia, kelenjar adrenal terdiri dari bagian luar yang mensekresi steroid korteks adrenal dan bagian dalam yang mensekresi katekolamin medula adrenal. Untuk alasan ini, jaringan kromafin disebut sebagai medula adrenal. Namun, pada sebagian besar spesies non-mamalia, jaringan kromafin tidak terkait dengan korteks di sekitarnya, dan dalam banyak kasus, daripada membentuk zona yang berbeda, kedua jenis jaringan tersebut bercampur dalam kelenjar adrenal. Korteks adrenal yang mensekresi steroid dan medula yang mensekresi katekolamin menghasilkan hormon yang termasuk dalam kategori kimia yang berbeda, yang fungsinya, mekanisme aksi, dan regulasinya sama sekali berbeda. Selanjutnya adalah anatomi dari kelenjar adrenal. Di situ ada gambar korteks adrenalnya, kemudian ada medulanya, terus selanjutnya itu adrenal sama medula adrenal ini. Korteks sama medula adrenal ini terdapat di dalam ginjal yang memiliki lapisan sebagai berikut. Yang pertama, lapisan pertama itu lapisan jaringan ikat kapsul. Yang kedua itu mineral kortikoid yang merupakan zona glomerulosa. Yang ketiga itu ada lapisan dari zona fasciculata dan zona reticularis yang termasuk pada glukokortikoid atau hormon seks. Terus yang paling bawah itu baru katekolamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.